Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Jalan Tuhan. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku, ku tak bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Jalan Tuhan bukan jalanku, ku tak bimbang ataupun ragu. Ku nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Ku nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Percaya Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Ku nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku,
Pada Tuhan ku serahkan hidupku. Ku nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Ku nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Kami bersyukur buat hari yang baru. Kami percaya segala sesuatu akan indah pada waktunya bersama dengan Tuhan. Teguhkan untuk kami selalu berjalan dalam jalan-Mu, supaya indah pada waktunya itu terjadi atas hidup kami. Oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1-15. Demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk memberontak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan, Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah membuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, kali ini pengkhotbah membuka khotbahnya dengan kalimat untuk segala sesuatu ada masanya. Waktu sendiri dalam Alkitab dibagi menjadi dua. Yang pertama kronos, yang kedua kairos. Kronos bicara kronologi, waktu yang terus berjalan. Sedangkan kairos bicara tentang kesempatan. Di dalam kronos terdapat kairos. Di dalam waktu yang terus berjalan terdapat kesempatan. Kesempatan, momentum-momentum itu
di antara waktu yang berjalan dalam kehidupan kita, sebenarnya semuanya itu indah. Hanya seringkali kita manusia tidak dapat menyelaminya. Kita berpikir indah bila ada kelahiran, tetapi tidak indah waktu ada yang meninggal. Kita berpikir indah waktu kita bisa tertawa, tetapi tidak indah waktu menangis. Kita berpikir indah waktu kita bisa menari, tapi tidak indah waktu kita bisa meratap. Kita berpikir indah waktu bisa mengumpulkan, tapi tidak indah pada waktu membuang batu. Tetapi Bapak Ibu, ayat 11 mengatakan, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi ini harus digarisbawahi, bahwa di dalam Tuhan segala sesuatu itu bisa indah. Bagaimana itu bisa terjadi? Kalimat selanjutnya menolong kita. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Kalau kita ingin bisa melihat segala sesuatu itu indah pada waktunya, kita mesti berpikir memandang segala sesuatu itu dalam perspektif kekekalan. Coba perhatikan pengkhotbah memulai dengan ayat 2, ada waktu untuk lahir. Dan diakhiri di ayat 8, ada waktu untuk damai. Saudara, ini ada maksudnya. Pengkhotbah menyatakan bahwa bagi orang percaya yang hidup dalam perspektif kekekalan Tuhan, walau harus melewati berbagai hal yang menyenangkan dan menyakitkan, tetapi percayalah bahwa kita dilahirkan untuk berakhir dengan damai bersama Allah. Ini artinya segala sesuatu indah pada waktunya. Meskipun kita mengalami pasang surut seperti orang dunia, tetapi ada yang membedakan, yaitu akhirnya kita berdamai dengan Allah. Hidup kekal di surga. Selain daripada itu, hikmat yang dari Tuhan akan menolong kita memahami setiap peristiwa yang terjadi dalam kebaikan Tuhan. Ada waktu untuk lahir, kita bersuka cita. Ada waktu untuk meninggal, kita juga bersyukur. Sebab meninggal bagi orang percaya juga berarti berpindah dari dunia yang fana ini menuju hidup kekal bersama dengan Tuhan. Ada waktu untuk menanam, kita bercerih lelah. Tapi kita lakukan itu dengan sukacita. Karena kita memahami apa yang kita tanam, kita tabur dalam Tuhan, akan kita tuai. Dan saat mencabut tanaman itu, kita menuai hasil yang terbaik. Ada waktu untuk membunuh. Kelihatannya ini sesuatu yang berdosa. Belum tentu Bapak Ibu. Karena membunuh di sini dalam perspektif kekekalan artinya kita mesti membunuh dosa-dosa kita. Mati terhadap dosa-dosa kita. Agar kita mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Karena dosa-dosa membawa seperti penyakit kanker dalam tubuh kita, merusak seluruh tatanan kehidupan kita. Maka dosa harus dimatikan. Indah bukan bila kita memahami hal ini? Ada waktu untuk merombak. Kadang-kadang hidup yang sudah tertata nyaman, kita mau tidak terusik, tetapi ada kalanya harus dirombak bila kenyamanan itu menjauhkan kita dari Tuhan. Dan ada waktu untuk membangun kehidupan baru di dalam Tuhan. Dalam rancangannya dan dalam rencana kerajaannya di bumi seperti di surga. Ada waktu untuk menangis, itu pun indah. Saat kita bertobat, menyesali dosa-dosa kita. Dan ada waktu untuk tertawa saat melihat keberhasilan. Ada waktu untuk meratap saat bergumul dalam doa. Itu pun indah. Ada waktu untuk menari saat merayakan sesuatu karena karya Tuhan memberkati kita. Ada waktu untuk membuang batu
Batu-batu jimat atau batu-batu apa, termasuk batu ginjal, batu empedu harus dibuang. Itu indah. Kita menjadi sehat, jasmani, jiwani, rohani. Ada waktu untuk mengumpulkan batu permata. Ibu-ibu pasti setuju dengan hal itu. Itu indah. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Saling berpelukan itu indah, melegakan hati, tetapi tidak boleh salah orang. Itu bisa sangat berbahaya. Jadi menahan diri dari memeluk itu juga indah. Ada waktu untuk mencari. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu indah. Semua akan ditambahkan padamu. Ada waktu untuk membiarkan rugi. Ini indah kalau kerugian yang kau biarkan itu berupa investasi. Karena engkau akan menuai pada waktunya. Ada waktu untuk menyimpan, menabung untuk masa depan, untuk hari yang lebih baik, itu indah. Tetapi ada waktu untuk membuang. Buang hal-hal yang negatif, kepahitan, kebencian, bahkan sebagian harta kita pun perlu kita bagikan, tebarkan. Itu namanya sedekah. Itu indah. Ada waktu untuk merobek. Hal-hal yang tidak baik yang menempel dalam kehidupan kita harus dilepaskan, dirobek, dilepaskan, dipisahkan dari kehidupan kita. Itu indah. Ada waktu untuk menjahit, memperbaiki, menyatukan hubungan. Tidak hanya menjahit, membuat baju. Itu pun indah, membuat baju. Ada waktu untuk berdiam diri, karena banyak bicara yang tidak berguna juga tidak baik, maka berdiam diri. Itu indah. Terlebih berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Ada waktu untuk bicara. Itu indah. Bila apa yang kau bicarakan membangun seseorang, terlebih yang dibicarakan adalah firman Tuhan. Doa-doa. Itu indah. Ada waktu mengasihi. Itu indah. Tetapi ada waktu untuk membenci. Itu pun indah. Kita membenci hal-hal yang dibenci Tuhan. Dosa, perbuatan jahat, kemalasan, itu harus kita benci. Ada waktu untuk perang. Itu juga indah. Perang melawan kejahatan. Perang melawan kemalasan. Perang melawan dosa. Dan akhirnya ada waktu untuk damai. Akhir hidup orang percaya, damai bersama dengan Tuhan. Biarlah kebenaran firman hari ini memberkati kita semua. Dalam Tuhan segala sesuatu indah pada waktunya. Dalam Tuhan apapun juga di rentetan perjalanan hidup kita. Momentum-momentum, setiap kesempatan yang boleh terjadi dimaknai indah dalam Tuhan. Biar kebenaran firman ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kasih dan rahmat-Mu yang selalu baru. Biarlah firman-Mu hari ini digenapi atas kehidupan kami. Sehingga kami hidup dalam hikmat Tuhan dan itu membahagiakan kami. Karena apapun yang sedang kami gumuli, sedang kami jalani, sebagai orang percaya, pada akhirnya kami akan sampai kepada hidup kekal berdamai dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh kebenaran firman hari ini, kami diajar menikmati setiap momen kehidupan kami. Bersyukur atas setiap anugerah-Mu. Dan juga tidak mengeluh, tahan. Dan dalam iman percaya, kami belajar melihat segala sesuatu dalam perspektif kekekalan masa depan bersama dengan Tuhan. Kami jadi kuat, kami tetap teguh dalam iman percaya, kami berpengharapan di dalam Tuhan, dan menjalani setiap pergumulan hidup kami, memenangkannya, sehingga kehidupan kami menjadi kesaksian. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Segala sesuatu indah pada waktunya dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi.